Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mentasi Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi siswa kesulitan belajar. Di sini ada beranggotakan Astuti Suciati dengan NIM 19010006, Widya Seharyani, saya sendiri dengan NIM 19010334. Jadi di sini ada identifikasi kasus. Nah, kasus ini tuh diambil pada siswa yang masih duduk di dalam jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD kelas 3 yang bernama inisial tuh AF dengan hasil penelitian bahwa anak tersebut mengalami kesulitan belajar atau gangguan belajar dengan akan memberikan layanan konseling individual, layanan konseling teman sebaya, dan kolaborasi orang tua murid. Nah, di sini ada pengumpulan datanya. Jadi, di dalam pengumpulan data, kami menggunakan dengan memberikan layanan konseling individual, teman sebaya, dan kolaborasi orang tua murid, dan hasil diperoleh dapat dilaksanakan layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi kesulitan adanya perubahan dalam kesulitan belajar. Jadi, dengan perubahan yang terjadi pada siswa yang bersangkutan, agar siswa tersebut meningkatkan prestasi belajar, baik dalam nilai harian maupun nilai ulangannya. Di sini juga ada data diri dari kliennya dengan nama inisial AF, umur 9 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, dengan pendidikan sekolah SD atau sekolah dasar, kelas 3, dan juga ada beberapa masalah kesulitan dalam belajarnya yang dimiliki oleh klien. Di antaranya klien tidak mau belajar secara mandiri, jadi si klien belum bisa untuk belajar sendiri, harus didampingi oleh guru, orang tua, atau temannya. Terus ada juga sulit memahami materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Jadi dalam memahami pelajaran, klien kurang dalam menyerap sebuah materi. Jadi dia lebih tidak bisa memahaminya. Dan klien selalu tertinggal dari teman yang berkaitan tentang masalah belajar, dan juga sering mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, serta mengutamakan kegiatan bermain daripada belajar, dan kurangnya perhatian orang tua tentang perkembangan belajar klien. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Astuti. Lanjut pengolahan data. Nah, setelah melakukan pengumpulan data melalui metode layanan bimbingan konseling individual, layanan konseling melalui wawancara, konseling teman sebaya, dan kolaborasi orang tua murid. Nah, penulis mulai memahami bahwa murid tersebut sedikit mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diberikan guru atau kesulitan belajar. Data yang didapat juga dari hasil wawancara dalam penelitian ini adalah data mengenai pelaksanaan konseling individual yang meliputi perencanaan, pelaksanaan evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut, dan laporan dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Diagnosanya yaitu ketika melihat data dan terdapat hasil observasi wawancara, dapat dilihat bahwa latar belakang keluarga yang berasal dari guru, ibu dan ayahnya hanya sebagai guru publik yang jarang memperhatikan belajarnya AF, dan perhatian khusus untuk perkembangan belajarnya pun dibilang sangatlah kurang. Ibunya sendiri hanya menghabiskan waktunya di pabrik untuk mencari nafkah, walaupun sebenarnya masih ada waktu banyak untuk meluangkan waktunya dan memperhatikannya, namun tidak dilakukannya karena beralasan lelah. Nah, prognosanya yaitu ada beberapa alternatif pemecahan masalah yang dapat kita ambil, yaitu pertama, siswa harus optimis bahwa dia bisa seperti teman-temannya yang bisa berhasil. Kedua, belajar untuk membagi-bagi waktu.
Ketiga, memberikan layanan bimbingan kepada siswa tersebut. Ketiga, guru harus selalu memberikan dorongan motivasi untuk belajar. Dan yang terakhir yaitu orang tua dapat diharapkan untuk memberikan perhatian penuh tentang perkembangan anak belajar anaknya. Nah, di sini ada treatmentnya. Dari alternatif penyelesaian tersebut yang sudah diimplementasikan kepada siswa dan orang tua, yakni 1. Memberikan dorongan dan nasihat agar siswa mempunyai motivasi untuk belajar matematik. Kedua, siswa sudah mulai mengatur waktu untuk belajar dan bersosialisasi terhadap teman-temannya. Ketiga, orang tua dapat memberikan perhatian kepada anaknya, terutama perhatian terhadap perkembangan akademiknya. Nah, yang terakhir, siswa dapat mendapatkan tambahan pemahaman tentang permasalahan akademiknya dalam pelajaran lainnya. Nah, evaluasi yang harus kita lakukan yaitu setelah memberikan berbagai macam layanan bimbingan, telah terjadi perubahan pada diri anak menjadi lebih baik, bahwa anak tersebut mendapatkan perhatian penuh dari kedua orang tuanya. Tingkah laku yang awalnya tidak terkontrol, sekarang sedikit demi sedikit berubah menjadi lebih baik. Dan perubahan tersebut meliputi adanya peningkatan prestasi belajar, baik dari nilai harian maupun nilai ulangannya, mengerjakan dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, dan dapat berkonsentrasi dengan memperhatikan pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Sekian dari Astuti Widya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar.